Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita membahas pokok bahasan tentang sholat sunnah. Untuk yang pertama, standar kompetensi. Dari standar kompetensi di sini, kalian nanti diharapkan mengenal tata cara sholat sunnah. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua, mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Berikutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib dan dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan kalian semua dapat menyebutkan dalil tentang hukum sholat rawatib. Nomor 3, siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Kemudian yang keempat, nanti diharapkan kalian dapat mempraktekkan atau merealisasikan sholat sunnah rawatib. Kemudian yang terakhir yaitu nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan fungsi sholat sunnah rawatib. Baik, kita masuk kepada materi. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau menyertai sholat fardu yang 5 waktu, baik dikerjakan sebelum ataupun sesudah. Dalam istilah lain, dikerjakan sebelum itu adalah qobliyah, dan sesudah itu dengan istilah lain dikatakan sebagai ba'diyah. Untuk sholat rawatib di sini ada 2 hukum. Jadi yang pertama adalah sholat rawatib yang berhukum mu'akkadah. Sholat rawatib mu'akkadah adalah sholat sunnah yang lebih dianjurkan atau ditekankan untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, sholat rawatib mu'akkadah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian yang kedua yaitu sholat rawatib yang berhukum ghairu mu'akkadah. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah adalah sholat sunnah yang perintah mengerjakannya itu tidak sekuat sholat rawatib mu'akkadah, tetapi jika pun dilakukan atau dilaksanakan sangat besar hikmahnya. Dalam hal ini sholat rawatib ghairu mu'akkadah terbagi menjadi 5. Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, 4 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum isya. Dalam hal pelaksanaan sholat rawatib, baik yang berhukum mu'akkadah maupun ghairu mu'akkadah, itu sesuatu dalam agama itu pasti ada dasar hukumnya atau ada dalilnya. Kemudian dengan dalil nakli tentang sholat rawatib, yakni an Abdullah bin Umar qol hafidtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'da zuhri, rak'ataini ba'dal maghribi, rak'ataini ba'dal isya'i, rak'ataini qabla al-qada'i. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Umar, katanya, saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hal ini, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Salat rawatib, baik mu'akkadah maupun yang berhukum ghairu mu'akkadah, itu ada tata caranya. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana tata caranya, cara melakukan salat rawatib. Jadi, cara melaksanakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib, baik dalam hati maupun diucapkan secara lisan. Yang kedua, sebaiknya bergeser dari tempat sholat fardu. Jadi, setelah kita melakukan sholat fardu dan kita hendak melakukan sholat rawatib, hendaklah kita bergeser dari tempat sholat fardu tadi, samping atau ke belakang. Atau lebih utama dikerjakan di rumah. Yang ketiga, sholat rawatib dikerjakan 2 rakaat.
Yang keempat, dikerjakan secara munfarid atau dikerjakan sendiri. Dalam artian kalau sholat sunnah apabila dikerjakan sendiri maka bacaannya adalah secara sirrin, yaitu dibaca dengan pelan. Nomor 5, sholat rawatib qobliyah dikerjakan sesudah azan, sebelum iqomah. Cara pelaksanaannya sholat rawatib sebenarnya sama dengan cara sholat fardu, baik bacaannya maupun dari sisi gerakannya. Sedangkan yang membedakan adalah dari sisi niatnya. Kemudian yang terakhir, mari kita belajar berevaluasi apa yang telah kita sampaikan tadi. Semoga kita nanti bisa menjawab dari beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan mengiringi sholat wajib. Kemudian yang kedua, berikut ini adalah jenis sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah, kecuali, berarti sholat rawatib yang muakkad, yang ditekankan, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang nomor 3, pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut, kecuali. Ingat, pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut, kecuali sini ya, menyaringkan bacaan. Kemudian nomor 4, pernyataan berikut tentang sholat sunnah rawatib muakkadah yang benar adalah, jadi sholat sunnah yang ditekankan. Mana yang benar? 2 rakaat sebelum subuh. Nomor berikutnya, dan sekaligus pertanyaan evaluasi nomor terakhir, sholat sunnah rawatib yang sifatnya dianjurkan untuk dilaksanakan disebut yang dianjurkan, artinya yang ditekankan, berarti muakkadah. Demikian para siswa, kita telah sampaikan bersama dan kita pahami bersama tentang sholat sunnah rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.